من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار من صلاة وسلام من صلاة وسلام من صلاة وسلام بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali kumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya sampai selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Sore hari ini kita akan mulai mengkaji, mempelajari, mengenang kehidupan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama dan istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan ibu dari semua anak-anak Nabi Muhammad SAW kecuali Ibrahim. Ya, kecuali Ibrahim. Kita akan belajar sepenggal-sepenggal gitu. Nanti insya Allah dapat pelajaran yang bisa membuat kita semakin cinta kepada Sayyidah Khadijah.
Jadi begini Ibu-ibu, banyak di antara kita atau kita sendiri yang tidak kenal dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak kenal dengan sejarah istri Rasulullah SAW. Tidak kenal dengan sejarah anak-anak Rasulullah SAW. Tidak kenal dengan sejarah menantu-menantu Rasulullah SAW. Tidak kenal dengan sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hidup itu enggak punya panutan. Sehingga hidupnya juga tidak ketuntun, tidak tertuntun gitu. Tidak terarah, mudah goyah. Dikit-dikit galau. Dikit-dikit galau. Dikit-dikit galau. Siapa yang suka galau angkat tangan? Gak usah angkat tangan. Artinya dikit-dikit sumpok, dikit-dikit suntuk, dikit-dikit stres, dikit-dikit aduh, dikit-dikit hancur hidup saya dan lain sebagainya. Karena tidak punya panutan, tidak punya contoh. Orang itu kalau punya contoh kan enak ya. Misal bannya pecah. Oh, tetangga saya kemarin bannya pecah. Ditambal di sana masih bisa. Kalau mau bagus gantinya di sana. Selesai. Itu kan? Oh, tidak punya uang buat nambal. Oh, kemarin tetangga saya nggak punya uang. Ternyata dia jual kacang, kacangnya dijual di sana laku. Oh, buat kacang jual di sana. Ada contoh kan enak toh? Nah, kalau nggak ada contohnya kan kita repot. Semua masalah hidup tuh sebetulnya ada contohnya. Ya, semua udah ada contohnya. Karena kalau dibolak-balik hidup tuh cuma dua, nggak lebih dari itu. Senang, susah, susah, senang, senang, susah, susah, senang, tawa, nangis, nangis, tawa, gitu kan? Cuman seperti itu, tidak ada yang lain. Sehat, sakit, gelap, terang, nggak lebih dari itu. Punya duit, nanti nggak punya duit. Ya udah itulah kehidupan. Nanti kalau mau seneng cuman seneng terus adanya di akhirat. Adanya di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau susah-susah terus ya adanya di akhirat, yaitu di neraka. Di surga enggak ada seneng campur susah. Atau di neraka susah campur seneng, tidak ada. Yang serba enak itu di surga, yang serba susah itu di neraka. Dan untuk di dunia, dua-duanya ada, karena dunia itu ada siang, ada malam. Dunia itu ada gelap, ada terang. Dunia itu ada tua, ada muda. Dunia itu ada sehat, ada sakit. Dunia itu ada lapang, ada juga sempit. Dunia itu ada melimpah dan ada serba kekurangan. Itu yang namanya dunia. Nah, kalau pengen hidup di dunia itu gampang, maka tinggal nyontoh. Ya, nyontoh sama buat sendiri, gampang mana? Gampang nyontoh kan? Lah cuman nyontoh yang mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat suri teladan yang sangat bagus. Dalam diri Rasul suri teladan, dalam diri para anbiya wal mursalin suri teladan, dalam diri para ashab Rasulullah, sahabatnya Rasulullah ada suri teladan. Dalam diri istri Rasul ada suri teladan. Dalam diri anak-anaknya Rasulullah ada suri teladan. Dalam diri menantu-menantu Kanjeng Nabi SAW ada suri teladan. Nah, kita insyaallah Rebu ini dan seterusnya sampai berakhirnya Rabiul Tsani akan coba mempelajari istri-istri Nabi Muhammad SAW, anak-anaknya Rasulullah dan seterusnya. Kelihatannya kok tema itu yang paling cocok untuk dibahas di Majelis Putri Ar-Raudhah. Gitu ya. Setuju? Harus setuju. Setuju enggak setuju ya saya ngomong kok ya. Ini ustadznya ngeyel. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Pertama-tama perlu diketahui kapan Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah. Di usia memperistri. Enak kan kalau punya lagunya Habib Rizik. Umur 25 memperistri Khadijah. Pertanyaan,
Sayyidah Khadijah itu janda atau gadis? Janda. Janda sudah punya anak atau belum? Sudah. Janda sudah punya anak. Janda sekali, janda dua kali, atau janda muda? Janda kembang. Ternyata janda dua kali. Sayyidah Khadijah itu udah 2 kali menikah. Sudah 2 kali menikah. Dan pernikahan pertama suaminya meninggal dunia. Nikah lagi, suaminya meninggal dunia. Kedua suami Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya raya. Kedua suaminya adalah orang yang kaya raya. Sehingga Sayyidah Khadijah menjadi janda yang kaya raya. Nah, janda kaya raya, cantik, jelita. Itu kira-kira sekarang masih banyak atau tidak? Masih. Gitu. Tapi yang seperti Sayyidah Khadijah ini nggak ada. Jangankan kok sulit. Lawang yang namanya istri-istri Rasul yang lain saja tidak bisa mengejar kedudukannya. Apalagi manusia-manusia seperti Anda. Jangan tersinggung. Kan kalau seperti saya nggak mungkin, saya kan laki-laki kan ya. Seperti Anda ibu mau ngejar Sayyidah Khadijah, mimpi kali. Mimpi, wis ora mungkin, wis blas ora mungkin. Ya, model-model kados jenengan niku mboten mungkin. Tidak mungkin bisa mengejar makomnya, didik-didik ngeyelan. Ya kan, didik-didik nesuan, didik-didik teklekan ati, didik-didik pegelan, ya kan? Wah, ini blas sifat teklekan, ngeyelan, pegelan hati ini ya. Ini yang nggak bisa bahasa Jawa, mbuh karepmu gitu ya. Cari penerjemah. Ini maksudnya bab novel apa gitu. Dah kurang lebih terjemahannya seperti ini. Wanita yang mudah tersinggung, wanita yang mudah tersindir, dalam arti kemudian marah ya, negatif ya, tersinggung begitu. Wanita yang mudah teklekan, hatinya mudah patah dengan orang lain. Wanita yang nesuan, dikit-dikit marah gitu ya. Ya, ini sama sekali bukan ciri-ciri Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Sayyidah Khadijah seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, ya, pandainya luar biasa, budinya teramat sangat mulia. Maka seluruh pria-pria yang ada di kota Mekah mendambakan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Begitu jadi suaminya langsung jadi orang terkaya di Mekah. Saya mau nanya ini. Biasanya wanita dengan tingkat elektabilitas, wah enggak ya. Iya, nah betul Bu saya, elektabilitas. Ya, yang punya kredibilitas, mbuh pokoke sing ngono-ngono aku ya ora mudeng asal ngucap gitu kan. Yang seperti itu mesti kan biasanya milihnya ya juga sama-sama yang kaya raya, yang sama-sama punya kekayaan yang luar biasa. Nah, waktu itu Sayyidah Khadijah dinikah Rasul SAW umurnya berapa tahun? 40 tahun. Menurut teori, kebanyakan wanita umur 40 tahun itu mudah punya anak atau susah punya anak? Susah punya anak kan? Susah. Tapi anehnya dari istri Rasulullah SAW, justru yang punya anak itu Sayyidah Khadijah. Coba bayangkan. Ini kan termasuk suatu kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Sehingga Rasul itu menasehatkan kepada kaum pria, kalau menikah, nikahilah wanita yang memang itu mudah punya anak. Yang ketokan kino boe anaknya 10 gitu ya. Nah, ini biasa nanti anaknya juga begitu gitu ya. Yang mudah punya anak, walud, yang penuh cinta, al-walud, yang mudah punya anak. Kenapa? Karena tujuan utama pernikahan diantaranya adalah untuk memiliki keturunan sebanyak mungkin. Memiliki keturunan sebanyak mungkin. Itu tujuan pernikahan. Jadi kalau ada wanita menikah dengan cita-cita tidak mau punya anak, tanda tanya. Niate wis ora beres. Makanya rumah tangganya nanti banyak tidak beres. Nanti kalau diteliti penyebab yang banyak, salah satunya perceraian di negeri ini adalah karena istri tidak mau lagi punya anak. Betul atau betul? Betul. Sudah, ini kita belum bicara Sayyidah Khadijah ya. Baru
Sekedar. Kemudian Rasulullah SAW ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, umurnya Rasul berapa tahun? 50 tahun. Rasul umur 50 tahun, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Artinya Rasul berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah tanpa ada istri yang lain itu selama 25 tahun. Sedangkan setelah itu baru Rasul menikah dengan istri-istri yang lain. Paham? Artinya istri-istri yang lain jatah hidupnya bersama Rasul SAW di dunia ini jauh di bawah Sayyidah Khadijah. Karena Rasul meninggal umur 63 tahun. Artinya kalau Sayyidah Khadijah meninggal kemudian tidak lama Rasul menikah lagi, berarti dari umur 50 ke 63 hanya 13 tahun. Berarti mungkin ada istri Rasul yang jadi istri Rasul cuma mungkin 2 tahun, ada yang 5 tahun dan lain sebagainya. Artinya yang paling panjang hidup bersama Rasul berumah tangga pagi, siang, sore, malam adalah Khadijatul Kubra. Makanya cintanya Rasulullah SAW untuk Sayyidah Khadijah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Itu kalau perkawinan apa? Perak. 25 tahun itu perak. Ya, kalau 50 emas. Perunggunya berapa? Cuman perak sama emas, perunggu gak masuk ya. Jadi 25 tahun berumah tangga. Selama 25 tahun berumah tangga tidak pernah Sayyidatuna Khadijah mengecewakan Rasul dan tidak pernah Rasul mengecewakan Khadijah. Tidak pernah bersengut, tidak pernah merengut, tidak pernah bentak, tidak pernah dibentak. Rumah tangga di dunia, di alam semesta yang model begini ada atau tidak? Ayo ibu-ibu, siapa di sini yang juara merengut angkat tangan? Itu kalau dibuat rumah tangga yang juara merengut, mungkin banyak yang juara gitu ya. Ya, juara cemberut, juara bersengut. 25 tahun tidak pernah ada pertikaian di rumah tangganya Rasulullah dengan Khadijatul Kubra. Nah, 25 tahun ini bukan sembarangan masa ya. Jadi hampir setengah umurnya Rasulullah SAW itu habis bersama Khadijah. Hampir setengah umurnya. Saya tidak akan cerita banyak sore ini, cuma sekedar ngasih gambaran dulu. Jadi biar rebu depan tuh kalau saya terangkan mudeng gitu ya. Mudeng. Ini saya cuma mau cerita 2 atau 3 cerita. Ya, 2 atau 3 cerita. Nah, Sayyidah Khadijah kemudian punya anak namanya Zainab, di antaranya kan namanya Zainab. Anaknya Rasulullah ya, Zainab. Zainab ini dinikahkan oleh Rasul dengan keponakannya Khadijah. Dinikahkan dengan keponakan Khadijah. Pernikahan terjadi sebelum Rasul diangkat jadi Rasul. Ya, ketika Rasul belum jadi Rasul, kan Rasul jadi Rasul umur 40 tahun. Jadi belum jadi Rasul itu menikah. Artinya belum diperintahkan untuk menyerukan Islam dengan keponakan Khadijah. Kenapa? Karena cintanya Rasul pada Khadijah. Khadijah ngomong, biar Zainab nikah saja sama keponakanku. Ya. Itu karena cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Dalam salah satu kesempatan, setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, sore ini kita akan bicara bagaimana cintanya Rasul pada Khadijah. Sore ini dan Rebu yang akan datang. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, setelah menikah lagi, ya, kemudian ingat pada Khadijah. Ingat pada Khadijah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika mengingat Khadijah. Yang jadi pertanyaan, apakah Rasul pernah lupa pada Khadijah? Ternyata tidak pernah lupa. Biasanya orang itu kalau dapat ganti, lupa kepada yang diganti. Gitu kan? Ya. Tapi Rasul dapat ganti sekian banyak, yang diingat justru yang diganti. Yang diingat Khadijah terus.
Bayangkan istri-istri Rasul yang lain, itu cemburunya bagaimana? Dikit-dikit Rasulullah SAW kalau ngomong Khadijah itu, ini udah meninggal Sayyidah Khadijah. Khadijah itu dengar suara saudarinya Khadijah datang, suaranya dengar suaranya. Oh itu suaranya halah ya, itu saudaranya Khadijah, saudaranya Khadijah. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu yang gumun, lamung suarane tok kok is mudeng gitu. Cuman dengar suaranya udah paham dan nyambutnya dengan senang hati. Bahkan Rasul kalau punya kambing lebih disembelih, kemudian dengan tangan beliau disembelih, kemudian dipotong-potong dagingnya, tolong nih bagikan kepada teman-temannya Khadijah ini. Kasihkan nih ke sana temannya Khadijah yang di sana. Ini kasihkan temannya Khadijah yang di sana. Selalu yang disebut Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka istri Rasul yang paling muda, istri Rasul yang paling gadis, istri Rasul yang paling cemburu, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Wajar cemburunya gede. Kenapa kok cemburunya gede? Ya, di nikah Rasul menurut riwayat umur 6 tahun, hidup berumah tangga umur 9 tahun. Rasul wafat, Aisyah itu usianya baru 18 tahun. Berarti ini masih muda sekali tidak nih? Muda kan? Muda kan? Sangat-sangat muda. Ini pernikahan super dini menurut zaman sekarang. Tapi kalau menurut Islam kan bukan pernikahan dini, pernikahan usia yang paling bagus. Ya, paling bagus memang di awal. Wanita itu kalau masuk usia balik segera menikah, di situ nanti mudah punya keturunan. Menurut ilmu biologi kan seperti itu. Walaupun namanya keturunan itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidatuna Aisyah suatu hari karena dengar Rasul tuh nyebut-nyebut Khadijah terus, maka muncul rasa cemburunya. Mulai ngomong, engkau nih kok, ya bahasanya enggak kasar ya. Tapi kalimatnya itu nunjukkan cemburu gitu. Engkau ini kok yang disebut-sebut Khadijah terus. Orangnya sudah meninggal jauh hari. Ya, orangnya udah meninggal jauh hari. Dan kamu itu kan Khadijah tua, sudah digantikan istri yang cantik dan muda begini kok. Masih keingetan yang tua dan udah meninggal saja gitu. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah marah, ghadiban, mengeluarkan suara agak tinggi. Jadi Rasul itu bisa dikatakan jarang marah kan. Begitu Sayyidatuna Aisyah ngomong, kenapa kamu sebut-sebut Khadijah terus? Bukankah dia itu sudah lama meninggal dan sudah diberi ganti oleh Allah yang lebih baik dari Khadijah. Wanita yang muda ya dan cantik jelita gitu, maksudnya dirinya yaitu Sayyidatuna Aisyah. Maka Rasulullah menjawab marah gitu ya. Tapi marahnya Rasul bukan marah seperti orang-orang, enggak ya, menunjukkan tanda tidak rela. Kalau Khadijah dibegitukan, maka Rasul berkata, demi Allah, aku tidak digantikan dengan seseorang yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada yang bisa menjadi lebih baik dari Khadijah. Dia membantu aku dengan hartanya saat aku tidak punya apa-apa. Dia menemaniku saat aku sendirian dimusuhi orang-orang. Dia terus Rasul memuji-muji Khadijah. Maka Sayyidatuna Aisyah kemudian ngerti betul kalau Sayyidatuna Khadijah ini sangat dicintai Rasulullah. Coba lihat istri yang cemburu tapi iman. Cemburu tapi iman, bukan cemburu nafsu. Makanya kalau belajar sejarah Nabi yang lengkap, jangan suka wanita mengatakan istri Rasul juga cemburu, terus dijadikan alasan cemburu sakarepe dhewe. Itu namanya kurang ajar. Lah kurang ajar soalnya istri Nabi dibuat dalil kan namanya kurang ajar. Dibuat dalil untuk nafsunya kan tidak benar. Cemburu iman, cemburu karena iman. Kenapa cemburu iman? Tidak mau kedudukannya kalah di sisi Allah. Pengen jadi wanita yang paling dicintai Rasul. Karena wanita yang paling dicintai Rasul berarti paling dicintai oleh Allah. Sayyidatuna Aisyah menjawab, ya Rasulullah, kalau begitu jangan khawatir. Setelah saat ini sampai kapanpun juga aku akan sebut-sebut Khadijah yang menyenangkan hatimu.
aku tidak akan menyebutkan sesuatu tentang Khadijah yang membuat engkau tidak senang ya Rasulullah. Ini namanya cinta. Ini namanya cinta. Menyebut-nyebut sesuatu yang bisa membuat sang suami merasa bahagia. Lah nek wong wedok saiki larang ngono. Ayo jujur. Ayo. Bu. Bu. Jenengan senang mengucapkan sesuatu yang nyenengke bojo apa megelke hati? Ben krasa ben pegel hatine. Ayo, yang mana? Ayo. Bu. Ini kesindir apa kesinggung? Kalau kesindir bagus, kalau kesinggung kan enggak bagus. Coba lihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun cintanya pada Rasul luar biasa salam, begitu tahu Rasulullah sangat mencintai Khadijah, maka Sayyidatuna Aisyah itu langsung mengatakan, ya Rasulullah mulai hari ini, saat ini sampai kapanpun juga engkau tidak akan mendengar lagi tentang Khadijah dari lisanku kecuali sesuatu yang bisa membuat engkau senang. Oh, kira-kira asyik atau enggak asyik itu? Asyik ya? Konon ada anekdot, riwayat, saya juga nyari belum ketemu. Tapi ini buat nambah-nambahan cerita ya, yang ceritakan juga ulama ya. Saya yakin ulama tuh kalau ngomong ya enggak ngapusi, kan begitu. Ya, cerita juga nambah iman kita kepada Allah dan nambah cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Sayyidatuna Aisyah masih cemburu-cemburu pada Sayyidah Khadijah itu, ya, Rasul tuh di hadis yang sahih mengatakan, di antara kelanjutan hadis tadi, sungguh aku telah diberi oleh Allah anugerah rasa cinta pada Khadijah. Jadi rasa cinta pada Khadijah ini anugerah yang Allah masukkan ke dalam hatiku. Jadi nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sehingga ulama mengatakan kalau ada orang bisa merasakan cinta kepada istri Rasul Khadijatul Kubra, berarti dia termasuk orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah. Nah kalau ada muslimah kok nggak bisa jatuh cinta sama Khadijah, itu aneh. Ya, kalau ada muslimah nggak bisa jatuh cinta sama Sayyidah Khadijah, itu aneh. Nah, ada seorang ulama lagi duduk sama murid-muridnya menceritakan ketika Sayyidatuna Aisyah ngobrol-ngobrol dengan Fatimah Zahra. Dulu udah pernah saya ceritakan, tapi karena ini kan memang babnya bab Sayyidatuna Khadijah, saya ulangi lagi nggak apa-apa ya. Saat itu Sayyidatuna Aisyah berkata kepada putri tirinya ini, Fatimah Zahra, wahai anakku Fatimah, ketahuilah sesungguhnya dari semua istri ayahmu yang gadis cuman aku. Yang gadis cuman aku. Maka Fatimah Zahra yang merasa gak enak hati gitu ya. Gak enak hati, waduh ibuku kalah gitu. Lah ibuku janda. Aisyah gadis. Dari semua istri ayahmu yang gadis cuman aku. Bener ya. Kalau ibuku janda. Maka berangkatlah Fatimah Zahra menemui ayahnya. Ayah, katanya Ibu Aisyah, dari semua istrimu yang gadis cuman Ibu Aisyah. Berarti ibuku kalah nih, janda soalnya. Kalah, kalau rating itu ya punya poin kurang gitu loh. Maka Rasul menjawab, ya udah temui, bil makna ya, temui ibumu, tapi nanya dulu, boleh dijawab atau tidak. Kalau enggak boleh ya jangan. Ini kan adab sopan santun biar enggak kurang ajar gitu loh. Sama orang tua kan tetap nanya, dijawab boleh tidak. Maka saat itu Rasul ngajari, nanti kalau boleh bilang gini, benar Bu, dari semua istri ayahku yang gadis memang cuman dirimu wahai ibuku. Tapi dari semua istri ayahku yang berhasil merebut perjaka ayahku cuman ibuku. Berangkat Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Fatimah lapor. Bu, boleh jawab enggak? Boleh silakan. Dari semua istri ayah memang ibu yang gadis, tapi yang merebut perjaka ayah cuman ibuku. Mesti bapakmu nih yang ngajari ini ya. Ini pasti bapakmu yang ngajari ini. Ini jawaban bukan kamu yang ngarang ini. Tersenyum bukan marah-marah bukan ya. Jadi romantisme keluarganya Rasulullah SAW tidak ada beda antara istri 1, 2, 3 madu dan racun itu enggak ada. Kemudian ini anak tiri atau enggak ada istilah anak tiri itu tidak ada, anak sambung ya semua disebut sebut anak.
sehingga rumah tangganya sangat indah. Dan dari hasil rumah tangga yang indah ini menciptakan anak-anak yang luar biasa. Ya, anak-anak yang luar biasa. Satu ini akan saya ceritakan kisah cinta Sayyidah Zainab dengan suaminya. Dan kisah cinta Rasulullah dengan Khadijatul Kubro. Singkat saja, kalau diperpanjang maka 5 sesi, 5 rebu gak rampung-rampung. Urusan satu cerita ini. Kita tahu ketika Rasul mensyiarkan Islam, menantu Rasul, suami Zainab belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Nanti masuk Islam baru tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 setelah Hijrah. Jadi Rasul mensyiarkan Islam, putrinya, keluarganya semua kan masuk Islam. Sayyidatuna Khadijah masuk Islam, Fatimah dan semua masuk Islam. Tapi suami Zainab tidak mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Tapi karena hidup rumah tangga ya Rasul nggak memisahkan. Memang hukumnya waktu itu kan belum turun wahyu-wahyunya. Rasul nggak memisahkan, ya hidup rumah tangga dengan catatan tinggal serumah tidak boleh berhubungan. Karena yang satu musyrik, satu muslimah. Ya muslimah sama musyrik kan nggak boleh berhubungan. Tapi masih tinggal serumah sebagai suami istri. Hukumnya waktu itu belum turun ayat yang mengatur tentang itu. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah, Sayyidatuna Zainab masih di Mekah. Kemudian waktu itu kan Khadijah udah meninggal. Terus terjadi perang Badar. Ternyata ketika perang Badar itu muslimin menang. Salah satu yang ditawan adalah menantu Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang jadi tawanan dari kelompok musyrikin adalah suami Sayyidah Zainab. Coba ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Sayyidah Zainab ketika suaminya harus berangkat perang melawan ayahnya. Sedangkan Sayyidah Zainab sangat mencintai suaminya dan sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin berpihak kepada suaminya. Dia tetap berpihak pada Allah dan Rasulnya. Tapi juga tidak bisa melihat suaminya itu terbunuh. Tidak bisa melihat suaminya memusuhi ayahnya. Tapi harus menyaksikan semua itu. Coba itu berat atau enggak berat? Makanya kalau kita pelajari begini kita ngerti, jadi keluarga Nabi itu enggak mudah. Jadi ahlul bait itu enggak mudah. Yang namanya jadi anak cucu Nabi ini dipaido, dipusuhi, dimusuhi, dibenci itu biasa. Jadi kalau anak cucu Nabi enggak merasakan, anak cucu Nabi ya, enggak merasakan dimusuhi, enggak merasakan dibenci, enggak merasakan dihina, enggak merasakan dikucilkan, ketoke ya hurung ngikuti jejak leluhurnya gitu. Memang biasanya merasakan seperti itu, mengkelasnya tapi beda. Nah, Sayyidah Zainab ketika tahu suaminya ditawan oleh ayahnya dan pasukannya muslimin. Kemudian di situ ada tebusan. Ada tebusan. Kalau yang bisa ngajari baca, suruh ngajari baca. Nanti yang ada lagi tebusannya dengan emas sekian gram. Maka Sayyidah Zainab satu-satunya harta adalah kalung yang dimiliki. Maka dikirim, bahwa utusan kirim, tolong diserahkan ke ayah saya mau nebus suami saya. Saya mau nebus suami saya, bolehkah suami saya dibebaskan dengan tebusan kalung ini? Cukup enggak untuk menebus suami saya? Maka datang nih utusan menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul melihat kalung tadi, Rasul langsung meneteskan air mata, nangis. Kenapa? Ternyata itu kalungnya Khadijah. Itu kalungnya Khadijah yang diberikan oleh Khadijah sebagai hadiah pernikahan putrinya dengan keponakannya. Kalung yang selalu selama 20 tahun lebih ini ada di lehernya yang dilihat Rasul tiap hari, dilepas oleh sang ibu, diberikan putrinya,
sekarang Rasul melihat oleh putrinya disumbangkan, ini tebusan untuk suamiku. Coba bayangkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW. Ingat cintanya pada Khadijah. Maka Rasul mengatakan, wahai umat Islam, boleh enggak aku membebaskan menantuku ini tanpa tebusan. Biar kalungnya ini kembali untuk putriku. Biar kalungnya ini kembali untuk putriku. Dengan catatan putriku dikirim ke Madinah, dibebaskan oleh suaminya, tidak di Mekah lagi. Tetap sebagai suami istri tapi disuruh pisah ke Madinah. Maka suaminya dipanggil, setuju. Kalung ini kemudian dikembalikan ke Zainab. Menariknya, ketika kalung ini dikembalikan ke Zainab, kemudian Sayyidatuna Zainab dikembalikan ke Madinah, suaminya ketika mau berpisah dengan istrinya ini menangis luar biasa. Kenapa? Karena suaminya sangat cinta kepada istrinya. Juga nggak mau pisah dengan istrinya. Maka istrinya mengatakan, kurang lebih ya, jangan khawatir. Pokoknya kalau kamu sudah ikut agama Islam, kita pasti akan bersatu dalam cinta yang benar. Dijaga betul ini. Maka itu Sayyidah Zainab dalam kondisi mengandung. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, dihadang oleh orang-orang kafir karena mereka tidak rela Sayyidah Zainab kembali ke Madinah menemui ayahnya, diserang tapi ada yang bela. Saat itulah Sayyidah Zainab keguguran saat itu. Kemudian berangkat sampai di Madinah. Setelah berapa waktu berapa tahun, suaminya yang hidupnya galau ya, cinta luar biasa nih, cinta pol. Ya, dulu pernah disuruh menceraikan sama orang-orang kafir Quraisy. Saya tidak mau istri saya diganti oleh siapapun. Semboyannya seperti itu. Ternyata diserang kafilahnya suami ini, hartanya dirampas oleh kelompok muslimin karena memang dalam peperangan ya. Kemudian suaminya dikejar, masuk kota Madinah gak punya apa-apa. Datang ke rumah istrinya, Zainab. Kemudian mengatakan, Zainab tolong aku, ini harta yang orang kafir Quraisy hartanya sangat banyak. Ini aku bawa, tapi karena dalam peperangan ini direbut oleh muslimin. Dan sekarang nyawaku terancam, aku butuh sesuatu untuk mengembalikan hartaku, untuk menjaga nyawaku, tolong aku. Maka Sayyidah Zainab ketika mendengar umat Islam mengejar ke rumahnya, teriak mengatakan, ini suamiku dalam jaminanku dan lindunganku. Dalam jaminanku dan lindunganku, dia bersamaku. Maka Rasul selesai sholat, mendatangi putrinya. Dan umat Islam, Rasul berkata, serendah apapun umat Islam, boleh menjamin dan melindungi seseorang. Melihat bagaimana cintanya Zainab dan cintanya Rasulullah pada menantunya ini, maka saat itulah umat Islam mengatakan, ya Rasulullah, Zainab, ini harta ini kami kembalikan kepada suamimu, biar dikembalikan pada kafir Quraisy, terserah dia. Ya terserah dia. Kalau dia mau masuk Islam sekarang, harta ini jadi miliknya. Maka saat itulah suaminya Zainab mengatakan, tidak, saya tidak mau masuk Islam dengan awal Islam yang buruk, kok saya merampas, saya mengkhianati amanat, saya kan dulu dititipi, masuk sekarang hartanya mau saya ambil. Pulanglah ke Mekah, bawa harta yang banyak dikembalikan satu persatu ke orang yang titip hartanya. Setelah itu, di hadapan semua orang, sudah saya tunaikan amanatnya, sudah, saksikanlah, saya bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian berangkatlah ke Madinah, kemudian bertemu dengan suaminya dan mertuanya, hidup dengan rumah tangga yang penuh dengan cinta. Di sini gambaran tentang bagaimana cintanya Zainab kepada suaminya tidak tergoyahkan, dan bagaimana Rasul mencintai keluarganya. Ya, dicintai oleh Rasulullah keluarganya. Coba lihat ini, suami Zainab diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW karena Rasul mencintai putrinya tanpa melanggar aturan syariat. Makanya itu loh, orang tuh kalau dicintai enak. Ya, orang tuh kalau dicintai enak. Memang orang kalau dicintai punya kelebihan. Dicintai semua sama-sama kerja, semua sama-sama digaji. Kalau yang dicintai kan dikasih bonus. Nih, ada turahan
roti bawa pulang, nah, dicintai kok. Lain, jangan disamakan dengan yang lain. Dan memang kita dalam kehidupan mengalami seperti itu tuh biasa. Mengalami seperti itu tuh biasa, ditentang, dimusuhi, dicaci, dimaki, dihina, diinjak-injak dan lain sebagainya. Selama kita di jalan yang benar, gak usah takut pada siapapun juga. Tadi saya nanti tuliskan nama yang pas. Saya kalau ngejanya apa namanya, takut salah ngejanya. Ya, kalau salah ngejanya itu ada ain-ainnya itu, salah ngejanya tidak pas. Besok hari Rebu akan saya buatkan ringkasan gitu. Jadi di ringkasan itu, makanya ibu-ibu biar apa namanya, enak belajarnya bacanya ya. Nanti saya buat ringkasan, nanti istri Rasulullah siapa saja. Kan banyak nggak ngerti istri Rasulullah, namanya nggak ngerti. Nanti anaknya Rasulullah siapa saja. Terus Zainab suaminya siapa? Fatimah, Ummi Kulthum, terus suaminya siapa? Kemudian nanti anaknya Rasulullah yang dari Khadijah siapa? Yang dari Maryah Al-Qibtiyah siapa? Singkat, satu lembar, insya Allah itu bisa jadi bahan untuk ngajari anak-anak kita di rumah. Ya, insya Allah. Demikian, semoga manfaat. Kira-kira tadi artinya kayak dikoyak-koyak enggak? Ya, saya sengaja mau tak polkin. Takutnya saya nggak bisa ngomong. Kalau terlampau ikut hanyut sayanya, nggak bisa ngajar, akhirnya cuma nangis nanti. Akhirnya pengajiannya tangisan bareng kan repot. Ya, insya Allah masih banyak cerita indah tentang Rasulullah SAW dan keluarganya serta sahabatnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk Bapak Suwarno dan semua yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesehatan, zahiran batinan dan umur yang panjang dalam segala kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Calon ustadz pembalap. Ya. Anis katanya, "Anis bisa mau jadi apa?" Ustadz pembalap. Ya, Anis. Sopirnya siapa? Sopirnya Buya katanya. Nah, semoga manfaat. Kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.